Purbo, beliau adalah Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dipersilakan Pak, waktu 15 menit. Baik Bu Tantri, Pak Gagah, Pak Ismail, Bu Suharti, teman-teman semua, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan apa ya? Jadi kemarin sudah pernah saya kasih lihat di Lemhanas ini, dan ini merupakan pengalaman di lapangan sih sebenarnya. Saya turun ke lapangan iseng buat minterin teman-teman semua. Karena salah satu item di tornya adalah harga, jadi saya akan pakai baju pedagang di Glodok, gitu ya. Oke, next. Filosofinya sederhana aja, bangsa ini hanya akan maju kalau kita bisa ngangkat yang bawah ke atas, itu aja. Saya tidak akan berusaha yang narik, yang atas ditarik ke atas, enggak, tapi saya akan berusaha yang angkat yang bawah ke atas. Konsekuensi dari itu saya akan fokus ke bawah. Yang mahal-mahal nggak akan saya bahas, saya akan fokus ke bawah banget. Next, solusi termurah, nggak sampai 200.000 rupiah. Itu ya solusinya. Barangnya ada di depan saya, ini makhluknya barangnya, flash disk, 60.000 perak. Asumsinya ada listrik, ada komputer bekas, siswa punya handphone. Harganya 60.000 perak, ditambahin access point, harganya 100.000 perak. Ini bisa jadi server offline. Jadi solusinya tidak pakai internet supaya Pak Ismail nggak pusing kepala. Jadi solusinya tidak usah pakai internet, dibuat offline semuanya, internet dikopikan ke flash disk, siswa akses ke sini semua, selesai. Cuma supaya bisa akses kan nggak mungkin flash disknya muter-muter, jadi pakai komputer bekas saja. Harganya sejutaan lah kira-kira. Tapi kalau saya kadang-kadang gratis sih, soalnya banyak infak sedekah komputer juga banyak. Next. Perkiraan biaya yang lain, kalau mau perpustakaan, ini kalau mau di copy silahkan, barangnya ada di depan saya nih sebenarnya. Bisa pakai USB, itu bisa 50-80 ribu, atau pakai hard disk. Oke, kalau hard disk yang murah harganya sekitar 400-500 ribuan. Itu 1 teraan segitu ya sekarang. Sakit hati banget harganya, nyebelin. Atau pakai server lokal kecil. Ini servernya saya bawa, ada 2 server sebenarnya di atas meja saya. Ini semua operasional, bisa diakses. Kalau Bapak Ibu pakai laptop bisa akses, masuk ke WiFi yang namanya titik. Ini WiFi-nya ini ada di bawah ini, warna ini titik. Kemudian ketik alamatnya 192.168.88.2. Saya ulang, 192.168.88.2 garis miring. Ini ada beberapa server di dalamnya. Saya masukin ke perpustakaannya dulu aja ya. /pustaka. Di situ ada perpustakaan, bisa diakses. Tapi kalau mau masuk ke latihan soal, tryout segala macam, /nya diganti jadi /Moodle, MOODLE. Saya pakai Moodle kebetulan. Nah, di pustaka ini kalau mau iseng banget, di pustaka ada folder namanya video. Di situ banyak video-video perjuangan kita se-Indonesia maksudnya. Ada tahun 1910 kayak gimana Indonesia, tahun 45 perang segala macam, supaya bangsa ini mencintai negaranya, jangan macam-macam sama merah putih lah, kira-kira kayak gitu. Oke, untuk jaringan jarak jauh, perkiraan harga tergantung mau jaraknya berapa. Paling murah 300 ribuan, itu pakai penggorengan. Kita bikin supaya jadi internet 300.000 rupiah Pak Gagah, jangan khawatir, harganya murah. Kalau mau jauh banget sampai 50 km, kita bisa sampai 10 juta rupiah, bisa 50 km, kecepatannya sekitar 100-200 Mbps, kira-kira kayak gitu. Ini yang membuat Pak Ismail agak marah ke saya, soalnya ini frekuensi jadi acak aduk. Sorry Pak Ismail, tapi dunia jadi ceria. Tapi ini semua harga belum ongkir ya. Ongkir bikin mahal karena harus ngirim barangnya ke luar Jawa, mahal ya ternyata. Iya, ya mudah-mudahan nanti dari TNI punya kapal perang segala macam buat ngangkut barang-barang inilah. Next, saran strateginya sederhana aja. Kalau saya yang ada di kepala saya ini yang level-level murah meriah ya. Pemerintah kalau bisa, kita kekurangan banget bang soal, konten segala macam, dan itu kayaknya butuh banget itu investasi dari pemerintah. Untuk jaringan sebetulnya affordable sih, rakyat juga bisa beli kalau cuma levelnya desa. Kalau untuk jarak jauh mungkin harus fiber optik, Pak Ismail, itu urusannya beda. Investasi alat kalau saya boleh saran, kalau bisa investasinya rakyat.
Kenapa? Rakyat, supaya rakyat merasa memiliki. Pada saat dia merasa memiliki, dia akan berusaha menjaga supaya alat itu tetap nyala terus dan akibatnya bisa sustain. Kalau dari pemerintah drop-dropan emang bagus, barangnya ada, tapi pada saat pemerintahnya ngilang, barangnya juga hilang, nggak jalan. Itu yang jadi masalah. Makanya saya cenderung kalau alat, kalau bisa rakyat, kalau boleh. Barang-barang yang kecil-kecil ya. Ini murah sih kayak ginian. Ini server yang Anda lihat, ini server, ini namanya Raspberry Pi, harganya sekitar 600 ribuan sih. Tapi ini server, jangan khawatir. Servernya gombal. Kalau mau dilihat power supply-nya ini nggak kelihatan power supply kan, karena ini bisa di-charge pakai charger handphone gitu. Next. Kondisi kalau di daerah, kalau disederhanakan sinyal sulit, listrik terbatas, pendapatan rendah, kapasitas sederhana rendah. Dengan kondisi yang seperti ini, solusinya saya akan kasih solusi yang ringan-ringan dan lucu-lucu. Next. Ini kita bisa lihat di NPerf. Ini kondisi sinyal di Republik Indonesia yang ada di nperf.com. Kita bisa lihat terutama di daerah-daerah yang berhutan-hutan mungkin agak susah sinyalnya, Indonesia Timur susah sinyalnya. Konsekuensi dari ini adalah saya cenderung untuk daerah-daerah seperti itu solusinya ya udah gimana caranya kita belajar tanpa internet. Waktu saya roadshow di Sumatera Barat kemarin iseng banget, saya istri orang sana soalnya. Jadi kita pulang kampung udah gitu saya roadshow ke sekolah. Terus pas dibilang di sekolahnya, Pak, Bapak bisa aja bikin server, gak usah sambungin ke internet. Kita belajarnya lokal aja ke server itu. Terus gimana dong? Ya kan lebih enak kan? Nggak ada pornografi, nggak ada judi, nggak ada apa. Jadi tanpa internet banyak masalah jadi hilang sih sebenarnya. Judi hilang, pornografi hilang, dan anak-anak jadi pinter karena fokusnya ke ilmu. Kira-kira kayak gitu. Jadi fokusnya pemerintah ngasih konten yang positif aja. Bentuknya seperti ini. Taruh lokal. Internetnya putusin aja. Jadi Pak Ismail nggak usah pusing kepala. Gitu. Oke, lanjut. Gue lagi nolong lu, jangan khawatir. Ono baik kadang-kadang. Kalau di Jawa, kira-kira kalau kita lihat di daerah selatan horor tuh, terutama Jawa Banten ya horor, kira-kira kayak itu. Dan nanti ada beberapa foto saya ambil dari daerah situ sih. Saya turun ke lapangan, pakai 4-wheel masuk ke Cipta Gelar, itu parah banget, nggak ada internet segala macam, dan mereka bikin fiber optik sendiri di situ. Next, oke, ini kondisi 5G kita, keren 5G kita, putih semuanya. Oke, next. Ini kalau kita pakai keyword belajar daring di Indonesia, keluarnya kita belajar di ketinggian, pada ketinggian pepohonan supaya kita bisa daring. Oke, kira-kira itu. Jadi ini yang tantangan paling besar. Kenapa akhirnya saya bikin supaya semuanya lokal pakai alat-alat yang lucu-lucu ini. Next. Nah, semua ilmu ini free, bisa diakses. Itu alamatnya Open Course ITTS ACD. Ini adalah kuliah internet offline. Nama kuliahnya internet offline. Jadi itu satu kuliah ada sertifikasinya supaya kalau teman-teman pengen belajar ada online dan ini free. Next lagi. Kalau mau lihat di channel YouTube juga ada, silahkan di subscribe. Channelnya namanya Ono Center. Kalau untuk khusus untuk internet desa ada 200-an video, tapi di channel itu ada sekitar hampir 3.000-an video. Cuman minta maaf dulu, 99,9% subscriber saya laki-laki, jadi agak menyedihkan sih sebenarnya. Next. Ya ibu tolong subscribe bu, aduh saya bahagia pada saat itu. Ada buku internet offline sedang dibuat. Sebetulnya ini saya nulis sama teman-teman dengan UT, cuman UT-nya belum confirm. Boleh nggak diisi dipublikasi? Jadi bukunya udah ada sih sebenarnya. Cuman mereka belum confirm boleh publikasi atau kagak gitu, karena dananya dari sono. Jadi saya harus sopan dikit. Next. Oh siap, nggak itu semua free ada di e-learning, bisa diakses juga sih. Nah sekarang pilihan teknologi murah, kita bisa pakai USB, pakai OTG juga boleh. Nanti saya kasih bahas juga tentang pembangkit listrik yang murahnya seperti apa. Server murahnya udah kelihatan ada di sini. Ini saya akan nyalain terus sampai jam 1. Nanti jam 1 saya lari ya bu, ada meeting jam 2 soalnya. Oke, next. Oke. Ini semua cara saya bikin slide ini adalah saya searching di Google, terus saya kasih lihat harganya berapa yang ada di Google. Ini kelihatan saya screenshot dari browser aja. Oke, USB flash disk harga sekitar 50 sampai 80 ribu untuk flash disk 16 GB. Ini makhluknya dalamnya udah ada sistem operasi, kita tinggal colokin ke komputer langsung nyala jadi server offline.
Next lagi, satu lagi OTG. Next, ya ini OTG, harganya segitu 16 giga. Enaknya OTG kan bisa dicolokin ke ini ya, handphone. Next lagi, harddisk ini harganya 400 sampai 800 ribu sampai 2 tera. Cuman kalau pengen kopi, ini saya biasanya nawarin ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, mereka juga ngirim harddisk. Ngirimnya udah nggak kepalang 8 tera karena kebetulan perusahaan saya 12 tera, sayangnya nggak ada bokep, jadi 12 tera di kopi semua. Gitu ya. Jadi caranya ya kopi aja. Terus mereka bayar berapa? Bayarnya gampang, saya kasih syarat gampang, bayarnya gampang. Setiap kali sudah sholat tolong doain, udah gitu aja bayarnya. Cuman mereka sering kali nyelipin ongkos transport 20.000. Pak, ini ongkos transport buat harddisknya, buat balik. Kalau nggak harddisknya saya tahan soalnya, nggak bohong gitu. Next. Nah sekarang sumber daya listrik Bu, punten sumber daya listriknya ini versi rakyat ya Bu ya. Jadi yang murah atau pilihan lain satu lagi beli baterai aja di warung buat ngecas. Dan ini kejadian banget di gunung-gunung di Sumatera. Itu mereka ngecasnya tidak pakai listrik, makanya beli baterai di warung dipakai buat ngecas handphone. Jadi caranya gitu, lucu banget ya. Next. Nah ini generator listriknya ada di Bukalapak dan teman-teman lah di online. Itu bentuknya kayak generatornya kecil banget. Nanti kayak ada pipa setengah inci, keluar lagi pipa setengah inci, terus ada generator keluar. Dia bisa sampai 10 watt, 5 sampai 12 volt kira-kira gitu. Jadi power yang seperti ini yang kita butuhin sih sebenarnya buat menyalahkan server-server yang lucu seperti ini. Generatornya cuma harganya 150.000, 200.000 perak. Oke, next lagi, atau kita bisa pakai solar panel yang ini solarnya kecil-kecilan ya, nggak level SDM lah, 20 watt, 5 volt, 12 volt, harganya antara 30 sampai 300.000 perak. Jadi kira-kira kita range energinya kayak gituan, affordable. Makanya saran saya kalau untuk pada level ini saya cenderung bukan investasi pemerintah. Saya cenderungnya ini rakyat yang ngeluarin duit investasi supaya mereka merasa memilikinya tinggi dan mereka akan menjaga barang itu supaya jalan terus sih. Next. Nah, teknologi internet offline sendiri seperti ini kira-kira itu ada 3 kotak di sebelah kanan. Itu yang tengah adalah WiFi, kira-kira handphone, smartphone, laptop bisa connect ke WiFi itu. Kemudian yang atas bawah itu server sih, bisa pakai server. Servernya ada di depan kita ini. Tadi alamatnya udah saya sebutin dan saya akan nyalahin terus sampai jam 1 nanti kalau mau ngelihat cara makainya segala macam. Itu sudah nyala, titik stop sampai situ nyala. Nah, kalau butuh internet bisa ditambahin itu sebelah kiri ada kotak lagi modem. Ini modemnya, ini saya pakai Orbit jadi iklannya. Modem atau tadi Pak Ismail bilang pakai Visat apa segala macam silahkan. Cuman konsekuensi dengan internet adalah ada pornografi, judi dan teman-temannya. Kalau kita putusin, kita jadi sirotol mustaqim. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih kalau buat sekolah putusin aja udahlah. Toh sekolah informasinya nggak seperti orang kerja harus update segala macam, apalagi SD bukunya itu lagi, udah aja putusin aja udah jebret beres. Next, PC bekas harganya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, harddisknya 250 giga, bisa pakai flash disk yang saya sebut tadi. Gitu. Next. Atau yang ini tadi ini Raspberry Pi namanya, harganya antara 800 sampai 1 jutaan. Tapi kalau ini yang generasi sebelumnya sekitar 600-an juga dapat sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ini barangnya kayak gini doang. Ini server ya, khawatir. Tapi kalau kita mau pakai buat desktop juga bisa juga, gitu ya. Next lagi, yang ada di samping saya ini kecil, ini namanya mini PC, harganya antara 4 sampai 8 juta, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa milih, bisa pakai ini, pakai PC bekas, pakai pokoknya pilihannya banyak sih sebenarnya. Next lagi. Mohon izin waktu ya Pak. Siap, ini tinggal 1-2 slide lagi. Baik. Routernya buat WiFi cuma 200 sampai 400 ribuan, jadi affordable banget. Next, untuk jarak jauh sekarang kita punya banyak pilihan buat jarak jauh dan pengalaman anak-anak teman-teman di lapangan keren-keren buat jarak jauh. Saya kasih lihat lagi. Next, modemnya sekitar 300 sampai 300 ribu kalau mau pakai modem punya Telkomsel. Next, ini iklan banget tuh ini. Ya next, nggak usah. Next. Ya. Untuk jarak jauh kita biasanya pakai peralatan ini jaraknya 50 kilometeran. Ini alatnya cuma 1 sampai 2 juta per unit, kita butuh 2 unit. Jadi totalnya sebenarnya buat jarak jauh sampai 50 km kita butuh cuma sekitar 4 juta rupiah plus tower.
Kalau towernya nggak sanggup bikin atau beli ya cari pohon atau apa. Beneran dipakai anak-anak pakai pohon kadang-kadang. Oke, next. Saya kasih contoh jaringan jarak jauh yang dioperasikan sama teman-teman di lapangan. Ada yang Manado Ternate Talaut, jaraknya 600 km. Di Cipta Gelar itu di daerah Sukabumi, 2 jam dari Sukabumi, itu fiber optik. Teman-teman desa di Garut juga fiber optik. Next. Ini fotonya, ini Pak Nielsen sama Insan Balandatu, itu mereka punya 600 km. Next. Ini foto-foto instalasinya mereka. Ini operasional beneran, sampai hari ini nyala. Dan ini kecepatannya sekitar 200-300 Mbps. Next. Ini di awi.net.id di Banten, mereka pakai wireless nyambung sampai ke jadi di Banten banget, orang Banten banget. Next lagi. Nah, ini instalasi yang mereka lakukan. Itu yang di tengah, gambar di tengah itu Abah Ugi, itu kayak apa ya? Kepala tradisionalnya mereka lah. Anjengan ya itu. Itu keren banget nih, orang satu ini keren banget. Dia membuat fiber optik di desanya di tengah hutan, keren banget, kecepatan sekitar 1 Gbps. Oke, next. Dan ini PLN-nya bikin sendiri, pakai mikrohidro juga ya Bu. Mereka pakai fiber optik di desanya, ini waktu mereka menggelar fiber optiknya. Next. Yang ini di Sukabumi, Doni Tambas di Sukabumi, mereka fiber optik juga di Sukabumi, bikin sendiri. Harga fiber optik murah hari ini sekitar Rp800 per meter. Makanya kita udah pakai fiber aja semua, udah kagak pakai satelit, fiber aja jebret. Udah kenceng, bagus, keren. Next. Kalau yang ini di Kawali, Garut, Tasik, mereka juga narik fiber semua. Jadi rata-rata desa Republik Indonesia mulai narik fiber optik sih sebenarnya ke daerah. Next. Ini barangkali terakhir, strateginya tadi sama SDM kalau bisa, sama konten dari sisi pemerintah, terutama itu yang sangat diharapkan banget. Sebetulnya kalau jaringan sama alat, kalau jaringan untuk jarak jauh oke lah, kita tergantung palaparing lah dari Pak Ismail dan teman-teman, bisa satelit juga. Cuman alat yang kecil-kecil, sarannya kalau bisa rakyat beli sendiri. Ya kalau nanti didukung sama dana desa, alhamdulillah sih. Cuman kenapa beli sendiri supaya sustainable, ujungnya itu aja. Terakhir, terima kasih. Habis. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Tantri dan Pak Gagah dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih.